Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dibuka lebar, rezeki kita dimurahkan di dalam keadaan apapun. Kita diberikan panjang umur, dijauhkan dari musibah dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, pada saat ini saya akan membagikan doa atau wirid, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini sangat pendek teman-teman, tapi memiliki khasiat atau fadilah yang sangat luar biasa. Karena bagaimanapun juga, Bismillah ini bagian dari rangkuman seluruh Al-Quran, yakni jika kita telusuri, Al-Quran ini dirangkum dalam surah Al-Fatihah, sedangkan surah Al-Fatihah sendiri dirangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mengamalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mendapatkan kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Sejak kecil kita dididik oleh orang tua kita dan guru-guru kita untuk selalu membaca bismillah di setiap keadaan atau di setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Misalkan kita mau makan, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Kemudian mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Mau berangkat sekolah, kita dianjurkan membaca bismillah. Dan kegiatan apapun, selalu kita diajarkan membaca bismillah. Mungkin sekilas sederhana, yaitu ajaran-ajaran dasar yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Padahal, jika kita telisik lebih dalam, kita pelajari lebih dalam, kita akan menemukan sir atau rahasia khusus dalam amalan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan amalan atau zikir Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari Al-Quranul Karim. Di sana dijelaskan, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Di situ terdapat bismillah. Nah, mengenai bismillahirrahmanirrahim, apakah ini bagian dari ayat dari surah Al-Fatihah ataukah tidak? 4 madhab, yaitu madzhabul arba'ah, mengalami perbedaan pendapat. Yang pertama pendapat Hanafi dan pendapat Hambali. Ini memiliki kesamaan, yaitu berpendapat bahwa ketika membacanya, saat membaca Al-Fatihah waktu sholat, ini dibaca secara sir atau pelan. Bahkan bisa dibaca hanya di dalam hati. Ini menurut madhab Hanafi dan Hambali yang membaca bismillah pada saat membaca Al-Fatihah di waktu sholat hanya dengan cara sir atau pelan. Kemudian madhab Maliki ini justru kebalikan, tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Sedangkan madhab Syafi'i ini justru kebalikannya lagi, yaitu kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim saat membaca Al-Fatihah di waktu sholat dengan cara jahar atau lantang. Nah, mengapa mengalami perbedaan? Karena memang tidak adanya hadis yang sharih yang memperjelas apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat surah Al-Fatihah ataukah tidak. Namun seluruh ulama mulai era sahabat hingga saat ini sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quranul Karim. Dan ada di setiap surah. Artinya sunnah kita baca di setiap surah kecuali surah Taubah atau surah Baro'ah.
Nah, mengenai hadis tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, banyak yang menjelaskan. Nah, kita akan memunculkan dua hadis. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh Al-Khatib, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzibalin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu, segala perkara yang memiliki kebaikan dan tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka sedikit keberkahannya. Artinya, segala sesuatu yang baik, jika tidak kita mulai dengan Bismillah, maka walaupun di situ ada kebaikan, tapi tidak sempurna. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang kita sepil, yang kita paparkan ini, waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin yaqulu bismillah illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin an yaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat 400 kebaikan di dalam buku catatan yang dibawa oleh para malaikat. Nah, ini sebagai bentuk atau bukti bahwa Bismillahirrahmanirrahim memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Dan sebetulnya masih banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Namun untuk kesempatan kali ini cukup dua hadis ini yang bisa kita jadikan pijakan untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jangan ragu teman-teman, ketika dalam kondisi apapun, amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada cerita yang unik dan merupakan bukti dari kehebatan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pada saat Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di lereng gunung, yaitu beliau harus menyiapkan kayu-kayu besar untuk membuat perahu tersebut. Dan tentunya di era Nabi Nuh alaihissalam, peralatan masih ala kadarnya. Nabi Nuh kesulitan untuk menebang kayu-kayu besar dan memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain untuk dirakit menjadi perahu besar. Akhirnya ada seorang sosok raksasa besar, yaitu cucu Nabi Adam alaihissalam yang bernama Auj bin Unuk. Dia ini adalah cucu Nabi Adam, tapi dia kafir karena dia dilahirkan dari Unuk. Unuk itu seorang perempuan ahli zina, sehingga melahirkan si Auj, seorang raksasa dan kafir. Tapi walaupun dia kafir, dia memiliki sifat manusiawi yang besar, memiliki sifat sosial yang besar, termasuk membantu Nabi Nuh untuk mencabut dan memindahkan kayu-kayu besar yang mau digunakan untuk perahu. Pada saat Aus bin Unuk bekerja, Nabi Nuh memberikan sebuah roti. Itu pun tidak diberikan semuanya, hanya separuh. Kemudian si Aus berkata, wahai Nuh, roti sebanyak apapun engkau berikan kepadaku tidak akan membuatku kenyang. Apalagi ini roti kecil dan engkau bagi menjadi separuh. Tentunya aku tidak akan kenyang. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan si Auj, sudah, makanlah dan bacalah bismillah. Kemudian si Auj membaca bismillahirrahmanirrahim, memakan separuh roti yang diberikan oleh Nabi Nuh. Ternyata sudah kenyang. Nah, ini membuktikan bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim memiliki anugerah yang begitu luar biasa. Padahal si Auj ini bukan sosok yang percaya terhadap Allah. Dia adalah sosok yang kafir hingga kematiannya. Nah, untuk kita semua tidak layak jika kita ragu dengan amalan bismillahirrahmanirrahim. Seorang kafir pun diijabah oleh Allah, apalagi kita yang percaya kepada Allah. Tentunya apa yang menjadi hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian bagaimana fadilah atau kemanfaatan membaca atau mengamalkan bismillahirrahmanirrahim? Saudaraku sekalian,
banyak fadilah yang tidak bisa kita jelaskan satu persatu. Mungkin kita hanya bisa merangkum dari sekian banyak fadilah atau manfaat mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita paparkan fadilah atau manfaat ini? Supaya kita lebih yakin pada saat kita mengamalkan zikir Bismillah. Pertama, jika seseorang rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim, tentunya ini sebagai media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat kita merasa dekat dengan Allah, sewaktu-waktu kita membutuhkannya, Allah selalu memberikan pertolongan untuk kita semua. Oleh karena itu, selalu amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, jika seseorang rajin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dia selalu terhindar dari penyakit, musibah, mara bahaya, malapetaka, dan bentuk cobaan-cobaan yang lain. Jadi tak usah risau, tak usah khawatir jika kita menghadapi sesuatu hal. Perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semuanya akan segera dibersihkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tentunya ini harapan kita, menghapus dosa-dosa kita. Tentunya tidak ada satu orang pun yang terbebas dari dosa. Oleh karena itu, selain membaca istighfar, kita juga mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian manfaat yang keempat, jika kita rajin membaca Bismillah, maka rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Maka untuk lijalbir rezeki, untuk menarik kerezekian, salah satunya yaitu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan diamalkan ini. Nah, kemudian yang kelima, pada saat kita tidur, terkadang ada bahaya yang mengintai kita, baik dari binatang, orang jahat, sihir, atau jin-jin jahat atau jin fasik. Ini tidak menutup kemungkinan dia akan menyerang kita. Maka sebelum tidur kita membaca Bismillahirrahmanirrahim akan dihindarkan dari semuanya, dari seluruh mara bahaya, baik dari binatang, manusia, jin, dan seluruh bahaya-bahaya yang lain, baik fisik maupun non-fisik. Kemudian manfaat yang keenam, jika kita rajin membaca Bismillah, kita diselamatkan dari siksa neraka. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, dan supaya kita terbebas dari api neraka dan siksaan para malaikat yang menjadi penjaga neraka itu, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka tidak akan menyiksa kita dan api neraka tidak akan pernah menyentuh kita atas izin Allah. Kemudian yang ketujuh, jika seseorang rajin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan terbebas dari virus apapun. Jadi ketika seseorang mengalami sakit fisik, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah ini bisa kita gunakan untuk media pengobatan fisik maupun non-fisik. Misalkan seseorang mengalami asam lambung, jantung, paru-paru, diabetes, cukup kita bacakan Bismillah, kemudian kita tiupkan ke air, kita minumkan, atau kita sendiri yang meminum, maka insya Allah dengan penuh keyakinan kita, penyakit tersebut akan hilang total, akan bersih total. Oleh karena itu, silahkan gunakan Bismillahirrahmanirrahim untuk pengobatan apapun, baik untuk fisik maupun non-fisik. Nah, kemudian berikutnya, amalan Bismillahirrahmanirrahim ini bisa kita gunakan untuk benteng diri, baik fisik maupun non-fisik. Memang ini biasa kita gunakan untuk pembangkitan ilmu supranatural, sehingga bisa untuk melindungi diri kita dari serangan fisik maupun non-fisik, baik pukulan, senjata, ataupun serangan sihir. Nah, silahkan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan terhindar dari serangan-serangan itu. Artinya, ini bisa untuk benteng diri kita. Bukan hanya diri kita, untuk rumah, untuk toko, kebun, sawah,
dan harta yang kita miliki. Ini bisa kita pagari dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya, jika seseorang rajin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan mendapatkan ketenangan batin. Nah, ini yang mahal teman-teman. Ketenangan batin ini bagian dari apa yang kita cari dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ketenangan batin, kita tidak bisa merasakan bahagia, tidak akan merasakan kenikmatan hidup ini. Karena hidup selalu tegang, takut, resah, gelisah, overthinking. Ini akan menyiksa hidup kita. Nah, dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan diberikan ketenangan batin dan tidak pernah merasa khawatir dengan apa yang kita alami. Nah, kemudian jika seseorang rajin mengamalkan bismillah, berikutnya yaitu mendapatkan keberkahan dalam berbagai hal. Keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan istri dan anak cucu, atau keberkahan keluarga, dan keberkahan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, silahkan selalu amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian, sebetulnya masih banyak fadilah-fadilah yang lain yang bisa kita dapatkan jika kita rajin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas, Bismillahirrahmanirrahim ini multifungsi, bisa kita gunakan untuk keperluan apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, tergantung niat kita masing-masing. Karena ini adalah sumber dari Al-Quranul Karim yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seperti apa cara mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah tersebut? Yang pertama, bacalah Bismillahirrahmanirrahim digunakan sebagai wirid atau bacaan sehari-hari kita, khususnya setelah selesai sholat fardu. Lalu berapa kali kita harus membaca bismillah ini? Bacalah minimal 1 kali. Jika masih memiliki waktu yang lain, tambah. Boleh. Kita baca 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, bahkan hingga 700 kali. Semuanya bisa. Nah, lalu waktu membaca bismillah, kapan yang bagus? Sebetulnya semuanya bagus, teman-teman. Kita bisa membaca zikir amalan ini di waktu pagi hari, siang hari, sore hari, kemudian waktu antara maghrib dan isya, lalu di sepertiga malam yang terakhir. Artinya setelah pukul 2 dini hari sampai menjelang subuh. Ini juga waktu yang bagus untuk mengamalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim ini. Nah, jika kita gunakan untuk hajat atau keperluan tertentu, misalkan untuk keselamatan diri, kita mau bepergian, ya Allah berikanlah aku keselamatan, hindarkanlah aku dari mara bahaya, maka pada saat keluar rumah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mengobati orang yang sakit, atau orang yang kesurupan, orang yang terkena sihir, maka saat itu juga kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tiupkan ke air, kemudian air itu kita minumkan ke seseorang yang sakit tersebut, dan kita sendiri juga meniupkan zikir bismillah ini ke ubun-ubun yang sakit atau pasien yang sedang mengalami sakit. Nah, itu cara mengamalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim dan cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas, amalkan Bismillahirrahmanirrahim sewaktu-waktu. Selagi kita bisa, maka amalkan. Mungkin sementara seperti itu. Semoga bermanfaat. Silahkan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.